Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk pembelajaran fisika di minggu setelah PTS, kita membahas momentum dan impuls. Minggu kemarin Ibu Zea sudah membahas sampai kepada impuls. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari atau tujuan kita mempelajari momentum impuls ini untuk apa? Kita akan mengetahui yang pertama momentum, yang kedua impuls, yang ketiga itu kekekalan momentum, dan yang terakhir itu tumbukan. Masuk ke pembahasan pertama, kita akan bahas momentum. Perlu kalian ketahui, lambang dari momentum itu P, ini P kecil. Momentum itu besaran yang dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatan suatu benda. Makanya di sini arah dari momentum itu akan sama dengan arah vektor kecepatan. Contohnya misalkan sebuah mobil bermassa 1 ton misalkan bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 40 km per jam, maka arah dari momentum kemana? Pasti akan ke arah kanan sesuai dengan kecepatannya ya. Nah, di sini satuan dari momentum itu kilogram meter per detik atau per sekon sesuai dari variabel yang mempengaruhi massa dan kecepatan. Kemudian ada yang dinamakan dengan hubungan dari momentum dengan gaya. Tadi kan momentum itu besaran yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Nah, lalu apakah ada hubungannya dengan gaya di sini? Tentu ada. Perubahan momentum yang dilakukan oleh benda itu tiap satuan waktunya sebanding dengan resultan gaya. Di sini hukum Newton 2 dalam bahasa momentum dituliskan seperti ini. Karena di sini perubahan momentum kan delta P. Delta itu kan perubahan tiap satuan waktu. Itu sebanding dengan resultan gaya di sini yang bekerja. Maka karena tadi momentum itu besaran yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan atau perubahan kecepatan, ketika dia mengacu terhadap satuan waktu, maka akan muncul seperti ini. Massa kalikan delta V dibagi delta T. Nah, di bab kinematika kalian mengetahui kalau perubahan kecepatan terhadap waktu itu apa? Percepatan di sini A. Makanya di sini bisa tuliskan F sama dengan M kali A. Nah, F sama dengan M kali A ini apa kemarin? Hukum Newton 2. Nah, kemudian perubahan momentum itu bisa dituliskan seperti apa? Dari persamaan yang ini kalian bisa mengetahui kalau perubahan momentum itu gaya dikalikan waktu. Nah, gaya dikalikan waktu itu disebut impuls. Simbolnya I. Nah, itu hubungan antara momentum dengan gaya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan impuls. Nah, impuls di sini tadi gaya dikalikan dengan waktu, satuannya Newton sekon. Nah, impuls yang dikerjakan pada suatu benda katanya itu sama dengan perubahan momentum yang dialami benda, yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal. Nanti mungkin kalian akan paham ketika sudah masuk contoh dan latihan soal untuk impuls. Masuk ke hukum kekekalan momentum. Nah, ini mau tidak mau kalian harus tahu hukum kekekalan momentum. Dulu kan kita pernah tahu hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Itu kekekalan energi. IPA kelas 4 SD kalau nggak salah. Nah, hukum kekekalan momentum pun tidak jauh berbeda. Di sini tumbukan itu kalau bahasa kitanya bisa dikatakan bertabrakan ya. Bertumbuk, satu benda bertemu dengan benda lain.
itu peristiwa tumbukan. Jumlah momentum benda-bendanya sebelum dia tumbukan akan sama dengan momentum setelah dia bertumbukan kalau tidak ada gaya yang mempengaruhi gaya luar. Di sini bisa dituliskan P sama dengan P aksen. Momentum sebelum akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Di sini harusnya resultan. Resultan itu kan jumlah. Berarti untuk momentum sebelum, di sini ada momentum benda 1 ditambahkan momentum benda 2. Nah, di sini momentum benda 1 setelah tumbukan ditambahkan momentum benda 2 setelah tumbukan. Momentum kan tadi massa dikalikan kecepatan ya. Hanya di sini beda terhadap benda mana bekerja. Kalau terhadap benda 1 ya kalian tulis 1, benda 2 kalian tulis 2, atau mungkin nanti terhadap benda A dan benda B biasanya. Nah, kemudian adakah hubungan antara momentum dengan energi kinetik? Jelas ada. Kalau dari segi energi, kemarin kan energi itu terbagi dua. Ada energi potensial, ada energi kinetik. Kalau energi potensial kan yang mempengaruhi variabel apa? Massa, gravitasi bumi, dan ketinggian. Nah, kalau energi kinetik itu akan ada hubungannya dengan kecepatan. Di sini tuliskan EK sama dengan setengah mv kuadrat, sedangkan momentum adalah m kali v, akan sama dengan ini. Maka bisa menjadi setengah p v. Nah, ini hubungan antara momentum dengan energi kinetik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tumbukan. Peristiwa tumbukan ini bekerja sesuai dengan gaya impuls. Tadi gaya impuls itu gaya yang dipengaruhi oleh waktu. Jadi ada 3 kondisi: benda sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan setelah tumbukan. Nah, ini diperlihatkan di sini. Benda A bergerak dari arah kiri ke kanan, sedangkan benda B bergerak dari kanan ke kiri. Nah, ini peristiwa sebelum tumbukan. Mereka seperti ini. Seiring berjalannya waktu, mereka akan semakin mendekat dan bertumbuk. Nah, ini saat tumbukan. A dan B itu menempel, bertumbuk. Nah, nanti setelah peristiwa tumbukan ini akan ada beberapa kemungkinan. Apakah dua benda akan saling terpental, atau dua benda akan saling menyatu tetap seperti ini, atau cuma salah satu yang terpental. Nah, fisika tuh seperti itu. Jadi melihat ke depan apa yang akan terjadi gitu, menduga-duga gitu sebetulnya. Nah, di sini momentum sebelum tumbukan tentu tadi hanya ini ditambahkan dengan ini. Kemudian momentum setelah tumbukan tinggal diganti ada cirinya, kecepatannya yang berbeda. Kenapa hanya kecepatannya diberikan aksen? Karena massa benda akan sama kan? Massa benda kan sebelum sama setelah akan tetap sekian gitu, tidak akan berubah. Kecuali kalau mungkin nanti salah satu bisa hancur gitu. Mungkin bisa saja. Tapi nanti tumbukannya bukan lagi tumbukan yang sedang kita pelajari. Di sini kita mempelajari tumbukan dengan massanya yang tetap. Makanya di sini yang berubah kondisi sebelum benda dan sebelum benda tumbukan dan setelah benda bertumbukan itu hanya kecepatan. Ini sama tadi dengan hukum kekekalan momentum. Ini sebelum, yang ini setelah. Nah, di sini yang tadi yang Ibu sebutkan keadaan benda setelah bertumbukan itu akan terbagi 3. Lenting sempurna, tadi lenting sempurna itu yang ini, yang keduanya terpental. Kemudian lenting sebagian, berarti hanya salah satu yang terpental. Yang ketiga itu tumbukan tidak lenting, jadi keduanya menyatu gitu. Setelah tumbukan sudah dia diam di kondisi saat mereka bertumbukan. Nah, contoh dari tumbukan lenting sempurna apa? Apa, Rik? Magnet. Lenting sempurna yang setelah bertumbukan terpental apa, Cindy? Kira-kira apa? Karet.
Bisa dua bola karet yang mungkin dilemparkan, mereka akan saling terpental ya. Kemudian kalau tumbukan lenting sebagian, contohnya apa? Jadi hanya salah satu yang terpental. Bola ke dinding. Ya. Bola ke dinding. Ya oke. Satu diam, satu bergerak. Ya. Atau bola yang ditendang ya. Kakinya kan tidak ikut terpental, hanya bolanya yang terpental. Atau apalagi? Ini bola biliar. Ketika yang putihnya disodok, bola yang lainnya yang ini. Tapi itu juga ada beberapa kemungkinan kan kalau bola biliar ya. Kalau tumbukan tidak lenting contohnya apa? Magnet. Boleh. Apalagi? Yang naas itu orang yang tabrakan ya, mobil yang tabrakan. Langsung di situ. Itu kadang terpental. Ya, kadang-kadang yang terpental kalau massa salah satu berbeda ya, besar sama kecilnya. Nah, jadi apa yang membedakan jenis-jenis tumbukan ini? Nah, di sana ada yang dinamakan koefisien restitusi. Harga perbandingan, harga negatif dari perbandingan antara beda kecepatan kedua benda sesaat sesudah tumbukan dengan sesaat sebelum tumbukan. Nilai koefisien restitusi itu terbatas. Nilai E itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, yang ini tumbukan lenting sempurna. Apa yang digunakan dalam tumbukan lenting sempurna? Satu, hukum kekekalan momentum. Yang kedua, hukum kekekalan energi. Dan yang ketiga itu restitusinya 1. Jadi cirinya kalau nanti dalam soal ditunjukkan dengan koefisien restitusi 1, berarti kalian harus tahu itu tumbukan lenting sempurna. Dan ada beberapa karakteristik soal lainnya yang akan kelihatan mana yang bisa dikerjakan dengan lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting sama sekali. Kemudian yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Nah, kalau dalam lenting sebagian yang bekerja hanya hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan energinya tidak bekerja di sini. Nah, seperti yang dicontohkan bola biliar tadi, apabila benda kedua sebelum tumbukan dalam keadaan diam, maka dengan massa yang tetap, setelah tumbukan benda pertama atau bola yang putih berarti bergerak akan menjadi diam, sedangkan benda yang kedua tadi, yang bola yang ditujunya menjadi bergerak akibat kena dari tumbukan bola putih. Nah, maka kecepatannya akan sama dengan benda 1. Jadi bola yang ditujunya itu akan sama kecepatannya dengan kecepatan bola putih kalau dalam biliar. Nah, di sini tidak berlaku hukum kekekalan energi. Nah, dan yang kedua, nilai koefisien restitusinya ada dalam rentang sama dengan 0 dan sama dengan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting. Yang berlaku apa? Hukum kekekalan momentum. Nah, di sini yang menjadi ciri khasnya, kecepatan benda 1 dan benda 2 itu akan menjadi 1. Akan menjadi sama. Karena tadi keadaannya benda menempel atau bergabung. Maka di sini P1 aksen akan sama dengan P2 aksen, nilainya V aksen. Maka bisa dituliskan seperti ini hukum kekekalan momentumnya. Nah, yang ini biasanya lebih sering keluar untuk tumbukan tidak lenting. Nilai koefisien restitusinya adalah 0.